Cuma karena bangun pagi, seorang lansia yang divonis tak bisa jalan lagi, tiba-tiba bisa berdiri sendiri tanpa alat bantu. Bukan sulap, bukan kebetulan, tapi hasil dari satu kebiasaan yang sering diremehkan. Bangun sebelum matahari terbit. Ilmu kedokteran modern sampai penelitian dari universitas dunia sudah membuktikan, pagi hari menyimpan kekuatan penyembuh alami bagi tubuh lansia, dari nyeri sendi, tekanan darah tinggi, sampai pikun yang mengganggu. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Kenapa hanya dengan bangun lebih pagi, penyakit-penyakit kronis bisa perlahan hilang? Dan kenapa banyak orang tua justru makin sakit karena bangun kesiangan? Semua jawabannya ada di video ini, dan dijamin bikin Anda kaget di akhir. Selamat datang di channel Klinik Shifa, tempat di mana kesehatan dan harapan bertemu, khususnya untuk Bapak Ibu lansia tercinta dan keluarga yang peduli. Hari ini kita akan membahas satu kebiasaan sederhana yang bisa jadi solusi dari berbagai penyakit kronis di usia lanjut. Bukan obat, bukan terapi mahal, tapi cuma bangun pagi. Ya, sesederhana itu, tapi efeknya luar biasa. Tonton video ini sampai habis, karena di bagian akhir nanti, akan kami ungkap rahasia kenapa lansia yang rutin bangun pagi bisa terhindar dari stroke, pikun, dan nyeri sendi, bahkan kembali bugar tanpa obat. Dan jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips kesehatan lansia yang mungkin bisa menyelamatkan hidup orang terdekat Anda. Banyak orang mengira bangun pagi itu hanya soal disiplin, sekadar urusan kebiasaan atau gaya hidup. Tapi faktanya, dalam dunia kesehatan, bangun pagi adalah sebuah kunci biologis penting yang bisa mengatur hampir semua sistem dalam tubuh manusia, apalagi di usia lanjut. Hal ini berkaitan langsung dengan yang disebut ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang bekerja secara otomatis mengatur kapan tubuh harus tidur, bangun, lapar, bahkan memperbaiki sel-sel yang rusak. Di usia muda, jam biologis ini masih sangat kuat. Tapi ketika memasuki usia lansia, ritme itu perlahan menjadi tidak stabil. Banyak lansia yang mengalami kesulitan tidur, sering terbangun malam, atau justru bangun terlalu siang. Padahal, saat seseorang bangun terlalu siang, tubuh kehilangan momentum alami untuk menyerap hormon penyembuh alami, salah satunya adalah kortisol sehat, hormon yang seharusnya muncul alami saat fajar menyingsing. Ini berbeda dengan kortisol karena stres. Ya, kortisol alami yang muncul pagi hari berfungsi membangunkan tubuh, meningkatkan energi, dan mengaktifkan metabolisme. Tak hanya itu, sinar matahari pagi yang mengenai kulit juga merangsang produksi hormon serotonin dan vitamin D alami. Serotonin sangat penting untuk menjaga suasana hati, membantu pencernaan, serta memperkuat daya ingat. Sedangkan vitamin D dibutuhkan tubuh untuk memperkuat tulang, memperbaiki otot, dan menjaga sistem kekebalan. Nah, ini sangat penting untuk para lansia, yang secara alami cenderung mengalami kekurangan vitamin D karena jarang terkena sinar matahari langsung. Bangun pagi juga membantu tubuh lansia untuk menyesuaikan irama detak jantung secara perlahan. Saat bangun terlalu siang, jantung cenderung kaget, karena langsung dibawa ke aktivitas berat setelah istirahat lama. Tapi kalau bangun pagi, tubuh diberi waktu transisi yang lembut. Hal ini membuat tekanan darah lebih stabil, fungsi ginjal bekerja optimal, dan sistem kardiovaskular berjalan lebih efisien. Sebaliknya, mereka yang terbiasa bangun siang mengalami hal sebaliknya. Detak jantung melonjak tiba-tiba, tekanan darah naik mendadak, bahkan bisa memicu gejala seperti pusing, jantung berdebar, dan mudah lelah sepanjang hari. Belum lagi efek samping jangka panjang seperti penumpukan lemak di pembuluh darah, meningkatnya kadar gula, dan hilangnya semangat beraktivitas karena sistem hormon tidak teratur. Menurut studi dari Universitas Northwestern di Amerika, lansia yang terbiasa bangun pagi memiliki risiko 40% lebih rendah mengalami penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, hingga demensia. Ini bukan hanya karena waktu bangun yang lebih awal, tapi karena tubuh mereka diselaraskan kembali dengan siklus alami bumi, yaitu terang dan gelap, siang dan malam, aktif dan istirahat. Keseimbangan ini ternyata berdampak langsung pada proses penyembuhan sel, penguatan sistem imun, dan regenerasi tubuh secara menyeluruh. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan pagi. Saat sebagian orang masih terlelap, tubuh yang bangun di waktu fajar justru sedang memperbaiki dirinya sendiri. Udara yang masih murni, suasana yang hening, dan matahari yang perlahan naik. Semua itu adalah obat gratis dari alam yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bangun lebih awal.
Bagi para lansia, ini bukan hanya soal segar-segaran, tapi soal menyelamatkan tubuh dari kerusakan pelan-pelan. Bangun pagi bukan tren. Ini adalah kebutuhan biologis yang harus dipenuhi agar tubuh tetap kuat meski usia terus bertambah. Dan siapa sangka, dengan membiasakan diri bangun pagi saja, Anda sudah memberi kesempatan pada tubuh untuk sembuh, tanpa obat, tanpa biaya. Salah satu keluhan yang hampir pasti dirasakan lansia adalah rasa nyeri di persendian, otot yang kaku, dan tubuh yang sulit bergerak di pagi hari. Kondisi ini sering dianggap wajar karena usia. Tapi tahukah Anda bahwa kebiasaan bangun pagi dapat mempercepat pemulihan dan bahkan mengurangi ketergantungan pada obat pereda nyeri? Saat seseorang bangun pagi, tubuh secara alami terpapar cahaya matahari yang merangsang produksi hormon endorfin, yaitu hormon yang dikenal sebagai pereda nyeri alami dari dalam tubuh. Hormon ini bekerja seperti morfina alami yang membantu meredakan rasa sakit tanpa efek samping. Endorfin yang dilepas tubuh di pagi hari membuat saraf-saraf di sekitar sendi dan otot lebih rileks, sehingga rasa nyeri perlahan menurun. Selain itu, pagi hari adalah waktu terbaik untuk melatih otot dan persendian secara perlahan. Saat bangun, tubuh masih dalam keadaan hangat karena suhu tubuh sempat naik saat tidur. Inilah momen emas untuk melakukan gerakan ringan seperti peregangan, jalan kaki, atau senam matahari, yang bisa meningkatkan sirkulasi darah ke otot dan persendian yang kaku. Sirkulasi yang lancar ini berperan penting dalam membawa oksigen dan nutrisi ke area yang sedang meradang, sehingga proses pemulihan berlangsung lebih cepat. Bukan itu saja. Bangun pagi juga membantu tubuh memecah asam laktat yang menumpuk di otot akibat kurang gerak atau terlalu lama duduk. Banyak lansia mengeluh cepat pegal. Padahal itu bisa jadi karena asam laktat dan kalsifikasi yang tidak terurai dengan baik. Paparan udara segar dan gerakan lembut pagi hari membantu tubuh memproses limbah otot ini dan membuangnya lewat sistem limfatik. Ada pula manfaat dari sinar matahari pagi yang menstimulasi produksi vitamin D3 alami dalam tubuh. Vitamin D3 sangat krusial dalam menjaga kepadatan tulang dan kekuatan otot, serta mencegah inflamasi kronis pada sendi. Tanpa vitamin D, tubuh akan cepat kehilangan jaringan tulang dan rawan, menyebabkan sendi cepat aus dan kaku. Inilah alasan kenapa lansia yang jarang keluar pagi cenderung mengalami osteoporosis dan osteoartritis lebih cepat. Yang menarik, menurut riset dari British Journal of Sports Medicine, lansia yang rutin bangun dan bergerak pagi hari selama 15-30 menit, mengalami penurunan nyeri sendi hingga 35% dalam 6 minggu. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak bisa berjalan jauh, bisa kembali beraktivitas mandiri tanpa alat bantu. Ini bukan karena mukjizat instan, tapi karena tubuh diberi waktu untuk melatih fleksibilitasnya secara konsisten di waktu terbaik. Tak sedikit lansia yang bercerita bahwa setelah membiasakan bangun dan menghirup udara pagi sambil berjalan pelan, mereka merasa tubuhnya seperti direset. Lutut yang tadinya terasa berat jadi lebih ringan. Punggung yang semula kaku, jadi bisa diajak membungkuk tanpa sakit. Semua itu terjadi bukan karena obat mahal, tapi karena tubuh diberi ruang dan waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Perlu dicatat, proses ini bukan soal kecepatan, tapi konsistensi. Efek bangun pagi tidak akan terasa dalam semalam, tapi akan muncul perlahan. Seperti tanaman yang disiram tiap pagi, tubuh pun akan menunjukkan perubahan bila kita merawatnya dengan kesabaran. Jadi kalau hari ini sendi terasa sakit dan otot masih kaku, jangan langsung menyerah pada usia. Coba bangun lebih pagi. Hirup udara yang segar. Gerakan tubuh sedikit demi sedikit. Karena siapa tahu, di balik setiap langkah kecil di pagi hari, ada jalan besar menuju kesembuhan. Tak ada yang lebih menyedihkan bagi seorang lansia selain mulai kehilangan ingatan. Lupa nama anak sendiri, lupa tempat menyimpan barang, atau bahkan lupa jalan pulang ke rumah. Gejala pikun atau demensia ringan hingga berat memang banyak menghantui mereka yang sudah lanjut usia. Tapi tahukah Anda, salah satu kunci mencegahnya terletak pada jam berapa Anda bangun setiap pagi? Otak manusia sangat dipengaruhi oleh ritme alami harian atau ritme sirkadian, terutama dalam memproses ingatan dan fokus. Ketika seseorang rutin bangun pagi, otaknya terbiasa aktif dalam waktu yang sama setiap hari. Ini menciptakan pola yang stabil dalam aktivitas gelombang otak, terutama gelombang alfa dan beta, yang berperan penting dalam konsentrasi, ketenangan, dan kemampuan berpikir logis. Bayangkan otak seperti mesin yang perlu dihangatkan lebih dulu sebelum digunakan. Bangun pagi memberi waktu transisi yang lembut bagi otak untuk siap bekerja. Tidak terburu-buru. Tidak stres.
Inilah yang membuat otak lansia yang aktif sejak pagi hari lebih awet sehat. Karena tidak dipaksa, langsung ke mode aktif seperti saat bangun siang atau mendadak karena alarm keras. Selain itu, pagi hari adalah waktu terbaik untuk merangsang neuroplastisi, yakni kemampuan otak untuk membentuk jaringan dan koneksi saraf baru. Saat bangun pagi, Anda bisa mengisi waktu dengan kegiatan yang melatih daya ingat, seperti membaca, menulis jurnal, berzikir, atau mengobrol ringan dengan keluarga. Aktivitas ini sederhana, tapi efeknya sangat besar dalam mencegah penurunan fungsi otak. Paparan sinar matahari pagi juga sangat berperan. Ketika mata kita menangkap cahaya alami, tubuh otomatis memproduksi hormon serotonin, yang bisa berubah menjadi melatonin di malam hari. Kombinasi dua hormon ini sangat penting. Serotonin memperbaiki suasana hati dan menjaga fokus di siang hari, sementara melatonin membantu tidur nyenyak di malam hari. Tidur yang berkualitas adalah fondasi utama bagi otak lansia agar tetap tajam dan tidak cepat rusak. Menurut studi dari Alzheimer's Association, lansia yang memiliki pola tidur dan bangun teratur dengan paparan cahaya pagi memiliki risiko 35% lebih rendah mengalami Alzheimer atau demensia berat. Sebaliknya, mereka yang sering tidur larut dan bangun siang justru mengalami penurunan kemampuan kognitif lebih cepat, karena otaknya tidak mendapatkan siklus penyembuhan alami yang cukup. Ada pula fakta menarik. Otak manusia menyukai ketenangan pagi. Suara yang minim, udara yang bersih, serta suasana damai membuat otak lebih mudah mencerna informasi dan menyimpan ingatan. Inilah kenapa banyak orang tua yang merasa lebih jernih berpikir saat pagi hari, dan justru mulai pelupa saat hari mulai sore atau malam. Fenomena ini disebut sebagai Sundowing Syndrome, di mana lansia lebih mudah bingung dan gelisah saat hari menjelang gelap. Solusinya? Biasakan bangun dan mulai hari lebih pagi. Dan jangan lupakan satu hal penting. Pagi hari juga waktu terbaik untuk berinteraksi dengan alam dan sesama. Aktivitas sosial ringan seperti ngobrol santai, menyiram tanaman, atau sekadar menyapa tetangga bisa merangsang bagian otak yang bertanggung jawab terhadap empati, logika, dan komunikasi. Lansia yang terbiasa melakukan ini lebih ceria, lebih percaya diri, dan jauh dari kesepian. Faktor penting yang menjaga kesehatan mental di usia senja. Jadi, kalau Anda ingin menjaga otak tetap tajam, nama anak tidak lupa, dan kenangan indah tetap tertanam, mulailah dari satu kebiasaan sederhana, bangun lebih pagi. Biarkan cahaya matahari masuk ke hati dan pikiran. Karena setiap pagi bukan hanya awal hari, tapi juga awal baru untuk menjaga kewarasan dan kebahagiaan hidup. Setiap detak jantung adalah tanda bahwa hidup masih terus berjalan. Tapi bagi lansia, jantung bukan hanya soal detak, tapi soal daya tahan hidup. Saat jantung mulai melemah, tubuh pun perlahan kehilangan kekuatannya. Inilah sebabnya mengapa menjaga kesehatan jantung di usia lanjut adalah hal paling vital. Dan tahukah Anda, salah satu cara paling alami untuk merawat jantung adalah dengan bangun lebih pagi. Kedengarannya sederhana, tapi justru dari kesederhanaan itulah kekuatan besar muncul. Pagi hari merupakan waktu paling stabil bagi sistem kardiovaskular. Saat kita tidur, tekanan darah dan detak jantung turun agar tubuh bisa istirahat. Maka saat bangun, tubuh perlu waktu untuk perlahan-lahan menaikkan kembali ritmenya. Inilah proses transisi alami yang membantu menjaga kestabilan irama jantung. Tapi bila seseorang bangun terlalu siang atau terburu-buru, transisi ini menjadi kaget dan bisa memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba, hal yang sangat berbahaya bagi lansia. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa mereka yang terbiasa bangun pagi memiliki risiko penyakit jantung koroner yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang bangun siang. Pasalnya, pagi hari adalah waktu ketika tubuh paling mudah menyesuaikan irama jantung secara alami. Detak jantung naik secara bertahap, tekanan darah mulai stabil, dan aliran darah mengalir tanpa hambatan besar. Ini semua terjadi tanpa perlu obat. Cukup dengan rutinitas bangun pagi secara konsisten. Selain itu, bangun pagi memberi waktu lebih untuk melakukan aktivitas fisik ringan, seperti jalan santai, peregangan, atau senam kecil. Aktivitas ini membantu meningkatkan kapasitas paru-paru, memperlancar peredaran darah, dan mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh. Setiap langkah kecil yang diambil di pagi hari sebenarnya adalah latihan jantung tanpa tekanan, tapi penuh manfaat. Sinar matahari pagi juga punya peran besar. Saat terkena sinar alami pagi hari, tubuh melepaskan oksida nitrat, zat yang membantu melebaran pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Ini mencegah tekanan darah tinggi,
serta mengurangi risiko penyumbatan arteri, yang sering jadi pemicu serangan jantung mendadak pada lansia. Jadi bukan cuma soal bangun, tapi soal kapan dan bagaimana Anda memberi waktu bagi jantung untuk bekerja sesuai ritme alam. Fakta menarik lainnya, bangun pagi juga memperbaiki variabilitas detak jantung, heart rate variability, yaitu kemampuan jantung untuk beradaptasi terhadap kondisi tubuh. Semakin tinggi variabilitasnya, semakin sehat dan fleksibel jantung seseorang. Dan ini hanya bisa dicapai bila kita bangun dan memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi secara perlahan, bukan tergesa-gesa. Sementara itu, lansia yang sering bangun siang justru menghadapi risiko lebih tinggi terhadap aritmia, denyut jantung tidak teratur, bahkan tekanan darah melonjak. Kebiasaan ini juga membuat mereka melewatkan momen penting tubuh dalam memperbaiki sistem peredaran darah secara alami. Maka, jangan sepelekan alarm alami tubuh Anda. Saat ayam berkokok dan cahaya masuk ke jendela, itu bukan sekadar pertanda pagi. Itu adalah panggilan lembut bagi jantung untuk kembali bekerja, pelan tapi pasti. Lansia yang memulai hari dengan tenang dan teratur, memberi kesempatan besar bagi jantungnya untuk hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih damai. Bangun pagi bukan lagi hanya tentang gaya hidup sehat, tapi telah menjadi bentuk perlindungan langsung terhadap organ paling berharga dalam tubuh, jantung. Maka dari itu, jika ingin terus melihat anak dan cucu tersenyum, jika ingin tetap kuat berjalan tanpa bantuan tongkat, mulailah dari satu langkah sederhana. Bangun pagi dan beri ruang bagi jantung untuk bernapas lega. Ketika langit masih biru pucat dan embun belum benar-benar mengering, udara pagi menyimpan sesuatu yang tak bisa dibeli di apotek manapun. Kesembuhan alami. Terutama bagi lansia, udara pagi bukan sekadar sejuk di kulit, tapi juga penguat jiwa dan penyembuh perlahan bagi tubuh yang mulai melemah. Udara pagi berbeda dengan udara di waktu lain. Di saat banyak orang masih terlelap, kadar oksigen di atmosfer sedang dalam titik tertingginya. Belum tercampur polusi kendaraan, belum terkontaminasi asap dapur, belum dirusak oleh aktivitas manusia. Bagi paru-paru lansia yang cenderung lebih sensitif, ini adalah momen emas untuk mengisi kembali kantong-kantong udara kecil, alveoli, dengan oksigen murni. Begitu oksigen bersih masuk ke dalam paru-paru, ia tidak hanya memperbaiki sistem pernapasan. Ia juga menyebar melalui darah ke seluruh tubuh, membantu memperbaiki sel-sel yang rusak, menyuplai energi ke otot, dan membersihkan sistem pencernaan serta otak dari sisa-sisa metabolisme. Inilah alasan mengapa banyak lansia yang rutin menghirup udara pagi merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih semangat menjalani hari. Namun manfaatnya tak berhenti di situ. Udara pagi mengandung ion negatif, zat alami yang secara ilmiah terbukti mampu meningkatkan kadar serotonin dalam otak, yaitu hormon kebahagiaan. Ketika serotonin naik, suasana hati pun jadi stabil. Lansia yang mudah cemas, mudah marah, atau sering merasa gelisah karena faktor usia dan kesepian, menjadi lebih tenang dan damai setelah rutin menghirup udara pagi selama 15-30 menit. Ada pula efek langsung pada sistem kekebalan tubuh. Ion negatif yang terhirup saat pagi membantu meningkatkan produksi sel darah putih dan aktivitas makrofag, yaitu pasukan pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Jadi bukan hal aneh kalau lansia yang rajin menghirup udara pagi jarang sakit flu, cepat sembuh saat demam, dan lebih kuat menghadapi cuaca ekstrim. Menurut Jurnal Kesehatan Paru-Paru terbitan Eropa, udara pagi meningkatkan fungsi paru-paru hingga 25% lebih baik dibandingkan dengan waktu siang atau malam. Bahkan untuk lansia yang memiliki penyakit paru kronis seperti asma atau POK, terapi jalan pagi atau hanya berdiri di bawah pohon saat subuh bisa membantu memperlambat kerusakan paru dan mengurangi kebutuhan alat bantu napas. Udara pagi juga menjadi sarana meditasi alami. Saat dunia masih hening, napas yang teratur menjadi alat penghubung antara tubuh dan pikiran. Bagi lansia, ini penting. Bukan hanya untuk menenangkan batin, tapi juga untuk melatih konsentrasi, menurunkan tekanan darah, dan mencegah stres oksidatif yang mempercepat penuaan. Tak sedikit dokter dan praktisi pengobatan tradisional yang menyarankan lansia untuk menghirup udara pagi sebagai detox gratis. Karena selain menyegarkan paru, udara ini juga membantu memperlancar aliran getah bening, sistem pembuangan racun dalam tubuh, yang selama tidur cenderung melambat. Sayangnya, banyak orang tua yang justru melewatkan momen berharga ini. Mereka memilih tidur lebih lama, menunggu matahari naik tinggi, dan baru keluar rumah saat udara sudah tercampur polusi. Padahal, hanya butuh 15 menit tiap pagi untuk menikmati manfaat luar biasa ini. Bayangkan, Tuhan sudah memberi obat gratis
lewat udara pagi. Bersih, dingin, tenang, dan penuh penyembuhan. Tapi kalau tidak kita ambil, kita sendiri yang rugi. Maka mulai sekarang, jangan anggap remeh udara pagi. Bangunlah lebih awal, bukalah jendela, hiruplah dalam-dalam, dan biarkan paru-paru Anda bersyukur dalam diam. Karena terkadang, kesembuhan tidak datang dari apotek, tapi dari langit yang tenang sebelum matahari terbit. Bangun pagi bukan sekadar rutinitas. Bagi para lansia, ini adalah pondasi kesembuhan alami yang sering diabaikan. Dari memperbaiki sistem pernapasan, menguatkan jantung, melenturkan sendi, menjaga ketajaman otak, hingga memurnikan perasaan. Semuanya dimulai dari satu kebiasaan, bangun lebih awal. Tuhan menciptakan pagi bukan hanya untuk keindahan, tapi juga sebagai jam penyembuhan bagi tubuh manusia. Udara yang segar, cahaya matahari yang lembut, detak jantung yang perlahan bangkit. Semua bekerja sama menyembuhkan tubuh yang lelah karena usia. Tidak perlu menunggu sakit parah untuk memulai. Cukup bangun pagi dan lakukan dengan konsisten. Karena seringkali, keajaiban tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri, saat kita menghargai waktu yang telah Tuhan ciptakan sebagai hadiah, yaitu pagi hari. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like-nya, supaya lebih banyak orang tua di luar sana bisa ikut merasakan manfaat bangun pagi. Tulis di kolom komentar. Sejak kapan Anda mulai bangun pagi dan apa perubahan yang Anda rasakan? Siapa tahu kisah Anda bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga, karena kami akan terus berbagi tips kesehatan lansia yang mudah dipraktikkan dan penuh harapan. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, bahagia setiap hari, dan tetap semangat di usia senja.